Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Maret 2025 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, salah satu guru SMP saya pernah berkata, setiap hari Yesus merayu kita, tetapi juga setan menggoda kita. Bagi saya, kalimat ini singkat dan sederhana, namun dalam dan kaya makna. Ungkapan ini seharusnya menghantar kita kepada satu kesimpulan sederhana, yakni kita amat berharga di mata Tuhan. Kita begitu penting baginya. Saking pentingnya, saking berharganya, kita diperebutkan. Dan bukan kaleng-kaleng, kita menjadi rebutan dari dua kuasa yang amat berseberangan. Pada titik ini, kita boleh berbangga. Berbangga karena kita diperebutkan. Siapa dulu dong? Tetapi jangan terlena dengan itu, karena pada saat yang sama dari pihak kita diwajibkan untuk memilih. Mengatakan ya pada rayuan Yesus atau mengatakan ya pada godaan setan. Keputusan ada di tangan kita dan pastikan kita memilih dengan baik dan benar. Jangan lupa akibat dan konsekuensinya amat sangat kontras. Banyak orang yang mengesankan bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak cobaan yang kita alami. Tidak sedikit orang yang mengamininya. Apakah ini benar? Tidak sepenuhnya benar, tetapi ada benarnya juga. Kenapa? Karena iblis tidak mau melihat kita dekat dengan Tuhan. Maunya si pencoba itu adalah supaya relasi kita dengan Tuhan semakin renggang. Makanya aneka cara dihalalkan si iblis supaya kita semakin jauh dengan Tuhan. Tentu cara itu dinilai ampuh untuk bisa mewujudkan tujuan jahatnya.
Kita diingatkan lagi bahwa setan-setan di zaman sekarang tidak hadir dalam rupa yang seram dan menakutkan, tetapi dalam rupa yang mempesona plus menggiurkan. Itu akan menjadi daya tarik bagi kita untuk mendekat, sampai-sampai nggak sadar lagi kalau kita sudah terperangkap dalam jerat buatan si penggoda. Injil hari ini mengingatkan kita, satu-satunya cara untuk mengusir setan adalah dengan kuasa Allah. Kita tidak bisa mengusir setan dalam nama kita. Misalnya saya mengatakan, di dalam nama Gifan, enyala engkau hai setan. Nggak bisa seperti itu. Bisa jadi setannya jawab, hei, sesama setan dilarang saling mengusir. Atau malah dia bilang, siap bos. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, kita diajak untuk membiarkan kuasa Allah menguasai hidup kita. Karena dengan demikian, setan tidak memiliki kuasa untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Semakin kita bersatu dengan Tuhan, kuasa setan akan dikalahkan. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, setan akan lari. Kita akan disanggupkan untuk bertahan melawan cobaan dan godaan yang datang dari si jahat dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dan jaminan kesatuan kita dengan Tuhan terletak pada hati yang selalu terarah pada Tuhan. Besar kemungkinan kita rajin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan doa, misa, ibadat, pendalaman iman, praise and worship, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah hati kita turut memberi kehadirannya di sana? Jangan-jangan kita hanya hadir secara fisik, tetapi hati kita terarah ke sesuatu yang lain. Ingat, Yudas Iskariot hadir juga dalam perjamuan malam terakhir, tetapi hatinya sungguh jauh dari Yesus. Ada begitu banyak pasangan yang nempelnya kayak perangko, tetapi kalau ditanya, hatimu di mana? Ternyata belum tentu di samping kiri atau di samping kanannya. Jadi yang terutama adalah keterarahan hati kita. Bisa saja kita menyanyi dengan baik, tetapi hati kita tidak ikut terangkat seiring dengan alunan syair dan nada dalam lagu itu. Bisa saja kita berdoa, tetapi pikiran dan hati kita terarah ke tempat yang lain. Hati yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan bukan saja menjadikan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, tetapi juga sanggup mengarahkan kata dan tindakan kita untuk semakin menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Kalau itu yang terjadi, kuasa kegelapan tidak akan menguasai kita, dan kita akan mengalami kelimpahan hidup dalam rahmat Tuhan. Akhir kata, jalan-jalan di reruntuhan, meminta tolong janganlah sungkan. Selalu arahkan hati buat Tuhan, kuasa setan pasti dikalahkan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Maret 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gifan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.